Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurul Aidah dengan NIM 2303853 dari kelas 2C PGSD. Dalam video kali ini di sini saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila, sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasan pertama di sini saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia yang mana memiliki sejarah yang panjang dan juga menarik. Nah, adapun proses perumusan Pancasila ini diawali dengan upaya para tokoh bangsa untuk mencari dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Nah, pada proses pembentukannya ini terdapat peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila. Nah, adapun peristiwa penting yang pertama itu dalam pembentukan BPUPKI. BPUPKI ataupun Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI ini dengan tujuan merumuskan dasar negara Indonesia, yang mana BPUPKI ini terbentuk dalam 2 sidang. Pada sidang yang pertama, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin dan juga Soekarno itu mengusulkan rumusan-rumusan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Nah, yang mana Muhammad Yamin sendiri itu mengusulkan atas 5 asas, sedangkan Soekarno mengusulkan konsep Pancasila sendiri. Pada sidang kedua, barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato terkenal dengan judulnya itu Lahirnya Pancasila. Nah, dalam pidato ini, beliau memaparkan konsep Pancasila secara lebih mendalam dan juga diterima sebagai dasar negara Indonesia. Nah, adapun penetapan Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, barangkali itu adalah sejarah singkat lahirnya Pancasila. Nah, kemudian pembahasan yang kedua di sini saya akan membahas mengenai sejarah singkat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin kata Bhinneka Tunggal Ika itu sudah lumrah ya di dalam telinga kita. Yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi semboyan dari bangsa ataupun negara Indonesia. Nah, secara keseluruhan, Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, Empu Tantular di dalam bukunya menggunakan semboyan ini untuk menggambarkan keberagaman agama dan juga kepercayaan yang ada di Nusantara ini, namun tetap hidup dalam sebuah persatuan. Semboyan ini pertama kali muncul itu di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dalam huruf Palawa, yang konon katanya sebuah karya sastra Jawa kuno yang memuat ajaran-ajaran tentang toleransi dan juga persatuan. Nah, selain itu pada masa kejayaan Majapahit, kerajaan ini berhasil menyatukan berbagai suku dan juga budaya di Nusantara. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mencerminkan semangat persatuan dan juga kesatuan dalam keberagaman yang diusung oleh kerajaan Majapahit. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya sekedar kata-kata, akan tetapi merupakan refleksi diri dari sejarah dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, semboyan ini juga menjadi simbol persatuan dalam keberagaman dan terus relevan hingga saat ini. Nah, adapun pembahasan yang ketiga itu adalah pembahasan mengenai sejarah singkat lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Nah, ini tuh erat kaitannya dengan proses lahirnya Pancasila tadi, yang mana terdiri dari 2 sidang BPUPKI. Nah, pada sidang pertama, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin dan juga Soekarno itu menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Nah, Soekarno itu kemudian mengenalkan konsep Pancasila. Nah, pada sidang kedua, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Selanjutnya dilakukan perumusan rancangan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, setelah melalui beberapa kali pembahasan, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu akhirnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, adapun Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat berbagai aturan seperti halnya struktur negara, hak-hak dan juga kewajiban dalam bernegara, dan juga sistem pemerintahan. Nah, barangkali seperti itu sejarah singkat mengenai lahirnya Pancasila, sejarah singkat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika, dan juga sejarah singkat mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.